Nah, tapi segera setelah dikatain enggak ada yang jemput seperti yang udah kesepil dikit di ending episode sebelumnya, tiba-tiba saja ada seorang teteh-teteh gelis yang berkata bahwa dia datang untuk menyambut Siha dan kawan-kawan. Seketika itu juga melihat sosok teteh tersebut, Si Hao langsung terbagung-bagung karena dia mengenalinya sebagai Ye Qingxian alias gadis yang dahulu sempat menginterupsi perjalanannya dengan Mbak Yunzi itu. Loh, masih ingatkan yang belum tahu Ye Qingxian ini orang dari masa depan kayak Xiao Nanan alias Ruthless Emperor ya, guys ya. Identitas selanjutnya tunggu aja terus video ini sampai selesai. Oke, lanjut dulu. Ye Qingxian ini sepertinya memiliki reputasi besar di perbatasan belantara. Dan karena itulah Ge Mingda mengingatkannya bahwa Si Hao dan kawan-kawan adalah keturunan darah pendosa. Xingxian malah berpura-pura bodoh ketika mengonfirmasi apakah darah pendosa yang dimaksud adalah klan yang mendatangkan malapetaka di perbatasan belantara sampai akhirnya dipasung pada pilar penghinaan sebagai simbol dari seorang pendosa yang membuat para keluarga bangsawan ini sangat bersemangat ketika membenarkannya konfirmasi tersebut. Namun selanjutnya Ye Qingxian justru mengemukakan kekhawatirannya bahwa fakta yang sebenarnya tidaklah demikian. Dan karena itulah semua orang yang sudah berbicara buruk kepada klan harus meminta maaf dengan bersungguh-sungguh. Mendengar pernyataan Yingxian membuat Wang Changhe akhirnya naik pitam dan meminta gadis dengan reputasi besar itu untuk tidak ikut campur dalam kesisuhan ini. Wang Changhe dengan tegas menyatakan bahwa dialah yang menyebut klanik dipasung pada pilar kehinaan dan dirinya sama sekali tidak merasa bersalah karena hal itu merupakan sebuah fakta. Kini giliran Yingxian lah yang menjadi emosi jiwa ketika meminta semua orang sok keras ini berkata sekali lagi tentang darah pendosa maupun kehinaan karena dia akan segera memberi mereka pelajaran kalau melakukannya. Namun emang dasarnya orang sok keras tidak ada satun yang takut dengan ancaman Ye Qingxian dan justru melemparkan hinaan itu lebih percaya diri kepada Xiao dan kawan-kawan yang memang merupakan keturunan darah pendosa penuh kehinaan. Hingga tiba-tiba saja pilar cahaya jatuh dari langit. 3 altar leluhur gerbang kaisar muncul dan melepaskan tekanan yang membuat Wang Changhe dan kawan-kawan bersimpuh tak berdaya. Betapa terkejutnya Wang Changhe ketika dapat merasakan dengan jelas betapa aura penekan dari 3 wujud dharma leluhur gerbang kaisar itu mengarah kepada mereka. Padahal pembicaraan tentang klan Si dan darah pendosa memang sebuah kenyataan yang sudah diketahui oleh semua orang. Kini Gu Mingdao yang menjadi marah karena tekanan yang mereka rasakan semakin kuat dan meminta Wang Changhe untuk menutup mulutnya sebelum sosok tak terkalahkan di altar leluhur menghabisi mereka. Ye Qingxian menyarankan agar semua antek-antek Dajjal ini segera mengakui kesalahan mereka. Dan karena mengkhawatirkan nyawanya sendiri, Wang Changhe pun langsung membungkuk penuh meminta maaf atas kesalahan mereka. Bahkan Gu Mingdao sampai memukuli dirinya sendiri. Baru setelah mendengar orang-orang enggak tahu diri ini meminta ampun atas kesalahan mereka, tekanan altar leluhur pun menghilang dan kini digantikan dengan cahaya hangat yang perlahan menyelimuti tubuh Xiut dan kawan-kawan. Tanpa mempedulikan keterkejutan di wajah Wang Changhe dan kawan-kawan, cahaya emas yang menyelimuti Xiu dan kawan-kawan dalam sekejap menghilang sebelum kemudian membawa rombongan klan Si plus Chou Yuseng dan Tianyu Tu menuju area dalam altar leluhur. Yusang meminta siapapun yang sudah menolong mereka untuk menampakkan dirinya dan membuat Ye Qingxian segera memperkenalkan identitas dari sosok yang terukir menjadi Pak Atu. Di mana mereka adalah leluhur klan Sik beserta rekan seperjuangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah 3 dari 7 perbatasan belantara. Menurut Ye Qingxian, meskipun hidup matinya sosok-sosok legendaris itu masih merupakan misteri, kemungkinan besar mereka memang sudah pindah alam. Dari apa yang dikatakan Yini, Si Hao yakin bahwa kekuatan yang sebelumnya membantu mereka bukanlah 7 raja perbatasan yang asli. Dan ternyata Ye Qingxian menggunakan beberapa tulang belulang leluhur kuno domain asing sebagai persembahan untuk membangkitkan sisa tekad yang tertinggal di dalam patung tersebut. Ye Qingxian menyebut bahwa benda itu diberikan oleh keluarganya dan akhirnya bisa dimanfaatkan daripada kelamaan menyimpan tulang belula. Namun Chou Yuseng dengan percaya diri menyimpan pikiran yang berbeda dan bertanya apakah Ye Qingxian menyukainya sampai rela menyanyiakan benda seberharga itu kepada mereka.
Chow Song segera mendapat balasan atas kehaluannya sebelum kemudian Ye King-sen menyebut bahwa tindakannya tidaklah sia-sia karena persembahan bisa membuat sisa roh pahlawan bertahan lebih lama di dunia panah. Si Hao kurang yakin kalau tindakan Yang Yan bisa menipu para bapak-bapak sok keras. Ye King-sian tidak lagi melanjutkan dongeng panjangnya ketika melihat bahwa orang yang menjemput rombongan Xiao telah tiba dan mengingatkan bahwa di masa depan entah orang-orang ini akan mendapatkan ujian ataupun kesempatan. Segalanya akan tergantung dengan takdir mereka masing-masing. Tidak menunggu lama rombongan Xiao dan kawan-kawan mengikuti utusan pejabat jemput kota Kaisar yang akan membawa mereka ke dalam kota. Sementara Ye King-sian masih diam di tempat sambil menatap kejauhan ketika menyebut bahwa dirinya datang terlalu awal. Di mana meskipun dia tahu betapa konyolnya sebutan darah pendosa untuk Clancy, Ye King-sian sadar bahwa dia belum bisa melakukan banyak hal untuk Huang Tiandi. Nah, kita spill dikit ya. Jadi Ye King-sian adalah cucunya Ye Fan dari Donghua sebelah itu Lo Sharding the Heaven yang emang sengaja nih dibawa ke era kuno ini untuk menemui Huang Tiandi alias Si Hao. Kenapa itu tadi dia bisa tahu kalau si Chou Yuseng enggak bakal mati? Karena Chou Yuseng masih bakal hidup sampai ke zamannya Yi Fang di Donghua sebelah dan menjadi salah satu orang yang membawa Ye King-sian menuju masa lalu gitu guys ceritanya. Oke kita lanjut lagi ya. Kita lihat bentar ajalah rombongan Wang Changhe yang akhirnya tahu apa yang terjadi dan meminta agar leluhur perbatasan belantara memberikan gadis itu hukuman. Namun pada akhirnya mereka hanya bisa pergi dengan tangan kosong karena leluhur yang dimaksud sedang tenggelam dalam pengasingan. Sementara Wang Changhe dan kawan-kawan pada demo kita lihat dulu yuk kondisi Xiao yang saat ini sudah sampai di lokasi penerimaan klan si gerbang Kaisar. Segera setelah Si Hao datang, kepala klan Si bernama Si Hode langsung menyambutnya dengan ekspresi suram dan bertanya kenapa anak muda ini tidak mengganti marganya sebelum memasuki perbatasan belantara. Pernyataan itu ditimpali oleh seorang anak kecil bernama Asu yang menyebut bahwa tidak ada orang bernasib baik setelah datang ke tempat ini sebelum kemudian menangis meraung-meraung setelah melihat jasad ayahnya dibawa pulang dari medan perang dalam kondisi tidak bernyawa. Si Hao mulai mengetahui betapa klan Si di perbatasan belantara diperlakukan bak budak perang yang tak berguna. Dan dari sini juga Xiao akhirnya mengetahui dosa macam apa yang diperbuat oleh leluhurnya. Si Hode menjelaskan bahwa menurut cerita turun-temurun dari era kuno, seseorang pernah melihat bahwa leluhur klan Si telah menghabisi beberapa petinggi alam mereka sendiri. Dan sejak itulah klan Si dianggap sebagai keturunan darah pendosa. Xiao yakin bahwa pasti ada fakta tersembunyi di balik tuduhan itu. Namun sayang leluhur yang dimaksud maupun semua orang yang hidup sezaman pun telah tiada. Sehingga dosa klanik mereka juga telah berubah menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Si masih tidak terima atas fakta ini karena yang dia tahu leluhur klans telah bertarung hingga titik darah penghabisan. Dan apabila mereka memang berdosa, maka seluruh tembok dan tanah gerbang Kaisar ini sudah dibasahi oleh darah seorang pendosa. Mirip-mirip kayak siapa, Teh? Naruto sama siapa, Teh? Satu lagi Teh Sasuke ya, guys, ya. Berarti klan Si ini tuh kayak Sasuke lah istilahnya MAH gitu. Sejak saat itulah Si berambisi untuk membersihkan nama klan dan mulai melakukan pelatihan-pelatihan ringan untuk klan yang tersisa di gerbang Kaisar. Namun mereka diasingkan di tempat yang minim energi spiritual serta penuh dengan aura pembunuh yang menyerap keberuntungan anggota klan Si. Nah, ketika Xiao lagi khusyuk melatih saudara-saudaranya satu klannya yang sangat tidak beruntung, tiba-tiba saja datang tetua klan surgawi yang menyebut bahwa menerima murid dari klan darah pendosa masih merupakan hal bijak sekuat apapun mereka. Si Hode mulai panik berpikir kalau tetua klan surgawi yang kita sebut aja dia si Bambang ini mau merekrut petarung lain dari klan Si. Padahal kuburan dari jasad-jasad yang gugur sebelumnya masih belum kering. Namun Bambang dengan santainya menggendong seorang anak kecil dari klan dan menyebut bahwa dia bukannya datang untuk open recruitment melainkan untuk menyapa seorang kawan lama. Iya. Sosok yang disebut kawan lama tidak lain dan tidak bukan adalah Si Hao.
di mana setelah melihat bagaimana Xiao telah menjadi ahli Void Dao, mereka sangat menyesal karena tidak menjodohkan pemuda itu dengan tuan putri klan mereka. Siapa lagi kalau bukan Baekhyun? Namun si Hao malah menyebut bahwa masa lalu telah berlalu yang membuat Bambang merasa kesal. Apalagi setelah mengingat kematian pelindung klan mereka. So masih tidak bergeming karena yang dia tahu pelindung klan surgawi pindah alam karena mengorbankan sisa umurnya untuk melakukan ramalan. Akhirnya episode kali ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ceedoh pamit. Sampai jumpa.外界的俗人